Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 28 Agustus tahun 2023 adalah peringatan wajib Santo Agustinus, Uskup dan Pujangga Gereja. Agustinus adalah bapa gereja yang amat terkenal. Ia lahir di Tagaste, Afrika Utara pada tanggal 13 November tahun 354. Ibunya, Santa Monica, seorang Kristen saleh, sedangkan ayahnya, Patricius, seorang tuan tanah yang masih kafir, tetapi kemudian bertobat menjadi Kristen berkat usaha ibunya. Sejak kecil Agustinus sudah menampilkan kecerdasan otaknya. Ia pun dikirim untuk belajar bahasa Latin dan berbagai macam tulisan Latin di Madauros. Di Kartago ia belajar dengan tekun dan menjadi murid yang terkenal, namun cara hidupnya tidak sejalan dengan kecerdasan yang dimilikinya. Ia menjadi penganut Manikeisme dan meragukan semua kebenaran agama-agama. Pada tahun 383, ia pergi ke Roma lalu ke Milano. Di sanalah ia bertemu dengan Uskup Ambrosius yang menyentuh hatinya dan membuatnya berpikir tentang cara hidup Kristen. Setelah banyak membaca dan mempelajari kitab suci, ia menemukan ketenangan dalam jiwanya yang kemudian mengantarnya untuk bertobat dan dibaptis pada tahun 387. Tahun-tahun awalnya sebagai seorang Kristen dihabiskan dengan doa bersama dengan rekan-rekannya. Ia pun ditahbiskan menjadi seorang imam dan ditempatkan di Hippo. Di sanalah ia diangkat menjadi uskup. Tak terbilang banyaknya orang berdosa yang kemudian bertobat karena pewartaan dan tulisan-tulisannya. Agustinus meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus tahun 430 tatkala bangsa Vandal mengepung Hippo. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 16. Anak-anakku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya
sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Anak-anakku kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita pun saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Beginilah kita ketahui bahwa kita berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita, yakni bahwa Ia telah mengaruniai kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait Allah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait Allah, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah,
ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kapan seorang mampu memberikan segalanya bagi Allah. Santo Agustinus adalah seorang pemuda yang sangat duniawi sampai pertobatannya pada usia 33 tahun. Dan kemudian dia menjadi uskup dan pujangga gereja. Setiap orang dari kita akan mengharapkan seorang pujangga gereja mengeluarkan beberapa doktrin yang hebat. Santo Agustinus telah melakukannya. Dia menulis buku yang sangat terkenal berjudul Kota Tuhan, yang menjelaskan karya Sang Pencipta dalam sejarah, dan yang kedua adalah Pengakuan, sebuah autobiografi terkenal di dunia yang merupakan peringatan akan pertobatannya yang mendalam. Dan tahukah kita tentang apa yang dia katakan sewaktu ia menulis buku itu untuk mengungkapkan pertobatannya? Dia menulis ini, "Terlambat aku mencintaimu Tuhan, hai cinta dalam hidupku." Kata-kata ini sangat menarik dan inspiratif. Terlambat aku mencintaimu Tuhan, mengungkapkan pertobatannya yang luar biasa hebat dan menggelora. Agustinus menyadari bahwa dia seharusnya sudah mengasihi Tuhan sejak awal kehidupannya. Tapi itu tidak terjadi padanya. Namun kini hal itu sungguh terjadi padanya, tetapi dengan begitu dahsyat, suatu pertobatan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budinya. Kita tentu tahu bahwa jika seseorang mencintai seseorang yang lain, ia akan memberikan segalanya untuk orang yang dicintainya itu. Agustinus melakukan hal itu untuk Tuhan. Ia mencintai Tuhan, dan karena itu ia memberikan segalanya bagi Tuhan. Waktunya, hidup, pelayanan dan pewartaannya. Tidak ada yang tersisa untuknya. Itulah cinta sejati jika kita memberikan segalanya. Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus dalam bacaan pertama hari ini menekankan hal yang sama: iman, harapan, dan kasih. Umat Tesalonika yang dulunya tidak mengenal Kristus dan setelah mengenal Kristus, belajar untuk hidup dalam kasih. Itu sejajar dengan bacaan khusus hari ini tentang perintah dari Allah, kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jika Injil Matius bab 23 ayat 13-22 berisikan celaan dan kutukan kepada para pemimpin Yahudi yang buta,
Itu karena mereka tak mau peduli pada orang lain, tetapi hanya mau berurusan dengan diri mereka sendiri dan kepentingan mereka. Mereka mengajarkan yang baik, tetapi tidak melaksanakannya dalam hidup mereka. Hendaklah kita mengikuti apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Matius bab 23 ayat 8-12 agar kita menjadi pelayan bagi sesama dan bukan bagi diri sendiri seperti para pemimpin buta itu. Semoga demikian. Amin.